Oke, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi mengenai credit risk, terutama pada individual loan risk. Untuk outline presentasi saya pada hari ini, yang pertama adalah introduction, kemudian yang kedua adalah mengenai credit quality problem, yang ketiga adalah mengenai calculating the return on loan, yang keempat adalah mengenai measurement of credit risk, dan yang terakhir adalah mengenai default risk models. Yang pertama adalah introduction. Risiko kredit adalah suatu bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan atau institusi ataupun lembaga maupun individu dalam menyelesaikan kewajibannya tepat waktu. Risiko kredit biasanya disebut dengan NPL atau not performing loan, di mana di Indonesia sendiri pada tahun 2019 tingkat NPL berada pada angka 2,7%. Itu berdasarkan data yang saya ambil dari OJK, di mana jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, itu terjadi peningkatan sebesar 10 poin. Namun, angka tersebut masih berada pada risiko yang dikatakan manageable, karena ambang batas NPL yang ditetapkan oleh regulator adalah sebesar 5%. Artinya, perbankan di Indonesia masih mampu mengontrol risiko yang terjadi pada perusahaan mereka masing-masing. Seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk melihat data not performing loans di beberapa negara ASEAN. Jika kita bandingkan negara Indonesia dibandingkan dengan negara Singapura, Thailand, Malaysia, serta Philippines, dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dan yang paling kecil adalah Singapura, yaitu di mana tingkat NPL-nya berada di bawah 1,5%. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk loan pricing yang pertama, dan yang kedua adalah untuk setting credit exposure. Selanjutnya adalah mengenai tipe-tipe dari loan individu. Yang pertama adalah kredit kepemilikan rumah, yang kedua adalah kartu kredit, yang ketiga adalah kredit tanpa agunan, yang keempat adalah kredit modal usaha yang biasanya terdiri dari dua, yaitu kredit investasi, dan yang kedua adalah kredit modal kerja. Dan yang terakhir adalah kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Kemudian saya mencoba untuk melihat data yang sudah saya ambil dari S&P Global Ratings, di mana pada tahun 2016 Indonesia mengalami peningkatan 0,7% dari rasio NPL-nya, dan jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia memang cukup tinggi. Karena di Malaysia sendiri, itu rasio NPL-nya tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Sedangkan di Singapura sendiri, itu mengalami peningkatan sebesar 0,4% pada tahun 2016. Dampak dari penurunan kualitas kredit adalah bank harus memperkuat struktur permodalan yang berakibat pada ekspansi kreditnya akan menurun, dan secara global akan membuat perekonomian di Indonesia akan menurun karena suntikan modal dari perbankan berkurang, di mana bank harus memperkuat permodalannya akibat tingkat NPL yang tinggi. Adapun beberapa penyebab dari NPL yang tinggi tersebut antara lain adalah yang pertama, biasanya perbankan di Indonesia, mereka ketika kondisi krisis, misalkan seperti pada tahun 2020, mereka tidak mau menurunkan suku bunga kredit yang berakibat pada semakin meningkatnya beban bagi debitur. Seperti itu, di mana kondisi usaha sudah cukup sulit, mereka dibebankan pula oleh tingkat suku bunga yang tinggi, yang akibatnya adalah NPL meningkat secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah krisis keuangan global, seperti yang terjadi di pandemi tahun lalu, 2020 sampai saat ini masih kita rasakan, di mana itu pandemi menyerang seluruh sektor usaha di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, yang akibatnya seluruh perusahaan mengalami penurunan penjualan yang cukup dalam. Kemudian ada juga prinsip dari ketidakhati-hatian dari perbankan, di mana mereka tidak secara detail melakukan analisa kelayakan kredit kepada debitur, sehingga seringkali pemberian kredit itu menjadi set streaming ataupun salah penggunaannya. Misalkan seharusnya kredit yang diberikan adalah untuk modal usaha, namun digunakan oleh debitur untuk
membeli investasi yang sebenarnya secara struktur pinjaman sudah sangat berbeda, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah calculating the return on loans. Calculating the return on loans terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah the contractually promised return loan, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh bank dalam kondisi debitur tidak mengalami default ataupun one prestasi. Selanjutnya yang kedua adalah the expected return on loan, yaitu tingkat pengembalian yang dijanjikan atas pinjaman mencakup suku bunga pinjaman dan non suku bunga seperti biaya. Dan pada the expected return on loan, di sini kita akan memperhitungkan rasio ataupun probabilitas default dari debitur atau peminjam dana. Contoh perhitungan dari dua jenis perhitungan ini adalah sebagai berikut. Contohnya adalah di contractually promised return on loan. Di sini kita hanya sebenarnya membandingkan berapa jumlah yang kita dapatkan atas dana yang kita salurkan kepada debitur. Seperti itu. Misalkan pada case ini diketahui bahwa amount earn-nya itu berasal dari pendapatan bunga serta pendapatan biaya provisi pada saat kredit diberikan pada kondisi awal. Kemudian kita membaginya dengan jumlah kredit yang kita berikan kepada debitur. Dan di sini didapatkan contractually promised return-nya adalah sebesar 22,04%. Artinya sebenarnya tingkat keuntungan bank itu dari dana yang mereka pinjamkan kepada debitur adalah sebesar 22,04%. Kemudian apa perbedaannya dengan the expected return on loan? Di sini pada kondisi perhitungan the expected return on loan kita melakukan probabilitas. Artinya di sini kita mengasumsikan bahwa ada kemungkinan 13% bahwa debitur akan one prestasi ataupun default. Sedangkan 87%-nya debitur mampu untuk membayarkan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai jumlahnya seperti yang sudah mereka janjikan ataupun kontrak di awal dengan perbankan. Di sini kita asumsikan juga bahwa nantinya debitur ketika memang mereka default, mereka masih mampu membayar 40% dari total kewajibannya kepada bank. Kemudian didapatkanlah di sini expected return adalah sebesar 3,66%. Artinya, dengan kondisi nanti nasabahnya default sebesar 13%, masih ada harapan bagi bank yaitu sebesar 3,66% untuk mendapatkan expected return sebesar 22,04%. Disinilah peran dari suku bunga bermain, karena biasanya untuk nasabah-nasabah yang high risk, bank akan menetapkan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan nasabah-nasabah yang tergolong low risk. Karena itu berkaitan dengan risiko perbankan. Selanjutnya adalah calculating the return on loans, yaitu retail versus wholesale atau grosir, di mana lembaga keuangan melakukan diferensiasi untuk debitur retail dengan cara membatasi kuantitas pinjaman dibandingkan dengan perbedaan suku bunga untuk melakukan kontrol risiko kredit. Contohnya adalah pada kartu kredit. Bagi perbankan, kartu kredit di sini kondisi bunganya adalah kurang lebih sama. Jika kita lihat perbandingkan dengan bank-bank yang ada di Indonesia, baik itu bank swasta maupun bank BUMN, rata-rata suku bunga kartu kredit adalah sebesar 26,95% per tahun. Artinya di sini bank lebih mementingkan mengenai kuantitas dibandingkan dengan perbedaan suku bunga antara para debitur ataupun para pemilik kartu kredit. Beda halnya dengan wholesale atau grosir, di mana di sini bank akan menetapkan tingkat suku bunga serta pembatasan kuantitas kredit, di mana di sini biasanya dibedakan menjadi beberapa kategori. Contohnya adalah high risk, kemudian moderate risk, dan terakhir adalah low risk. Contoh dari kondisi-kondisi usaha yang high risk adalah misalkan untuk kondisi usaha pertambangan, karena normally untuk kondisi usaha pertambangan memang dapat dikatakan high risk dari segi lingkungan, mereka sangat sensitif terhadap isu lingkungan. Kemudian dari pergerakan harga komoditas mereka juga sangat sensitif, sehingga semakin banyak variabel yang membuat mereka sensitif terhadap perubahan harga akan semakin tinggi tingkat resikonya. Dan ketika semakin tinggi tingkat resikonya, maka bank akan semakin memberikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, sehingga bank dapat memperkirakan tingkat keuntungan yang dapat mereka harapkan jika sewaktu-waktu perusahaan tersebut mengalami one prestasi ataupun kondisi default. Berbeda halnya dengan kondisi usaha distributor yang sebenarnya secara risiko tidak terlalu tinggi, seperti itu.
maka bank akan memberikan suku bunga yang tidak terlalu tinggi pula, karena risikonya tidak terlalu tinggi bagi perbankan, seperti itu. Kemudian, salah satu contoh pengukuran untuk kredit individual contohnya adalah misalkan untuk debitur yang memiliki usaha distributor. Kita dapat melakukan pengecekan kepada suppliernya, kemudian dapat melakukan pengecekan kepada customer-nya. Sebenarnya bagaimana sih karakter dari distributor ini? Apakah mereka melakukan pembayaran secara tepat waktu seperti yang dijanjikan? Ataukah apakah mereka mengirimkan barang yang sesuai dengan PO yang sudah diberikan kepada mereka? Seperti itu. Namun, kalau kita konteksnya adalah untuk pada wholesale atau grosir, maka di sini kita lebih objektif, karena kita membutuhkan laporan keuangan untuk kita melakukan rasio-rasio keuangan seperti mengetahui nilai return on equity, kemudian kita mengetahui return on asset, kemudian kita mengetahui net interest margin, sehingga kita lebih membutuhkan laporan keuangan yang biasanya audited ataupun dapat divalidasi oleh kantor akuntan publik, seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah mengenai default risk model. Yang pertama adalah kualitatif. Pada perbankan biasanya dikenal dengan 5C. Yang C pertama adalah mengenai karakter, yaitu bagaimana sih kita melihat karakter seorang debitur ataupun calon debitur yang akan kita berikan pinjaman. Untuk karakter ini dapat kita lihat melalui hasil pengecekan dari BI Checking. Kemudian kita juga melihat bagaimana capital mereka. Karena pada dasarnya perbankan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan dari para debitur. Misalkan kebutuhan dari seorang debitur untuk modal kerja adalah sebesar 1 miliar, maka paling tidak perbankan hanya dapat membantu sebesar 800 juta. Dan sedangkan 200 jutanya adalah modal atau capital dari nasabah itu sendiri, seperti itu. Kemudian kolateral, seperti apakah kolateral yang mereka berikan kepada perbankan? Apakah jaminannya marketable ataupun jaminannya itu mereka tempat sendiri ataupun jaminannya tidak marketable ataupun tanah kosong, yang dimana tanah kosong itu lebih beresiko jika dibandingkan dengan bangunan utuh seperti rumah tinggal, kantor ataupun gudang dan sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat condition market seperti apa, kondisi usahanya seperti apa, sehingga didapatkan dari 5C itu mengenai kualitatif model yang kita dapat jelaskan kepada komite kredit kita, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap kepada komite kredit dalam meminimalisir risiko yang nantinya akan terjadi untuk perbankan ataupun lembaga institusi keuangan. Selanjutnya ada quantitative models, yaitu terdiri dari credit scoring model, logit model, yang risk management model, dan yang terakhir adalah newer model of credit risk measurement and pricing, yang terdiri dari term structuring derivation of credit risk, kemudian mortality rate derivation of credit risk, kemudian era ROC model, dan sebagainya, di mana kurang lebih model-model ini adalah berdasarkan dengan laporan keuangan, di mana kita dapat memproyeksikan risiko yang akan terjadi di masa depan berdasarkan dari rasio-rasio keuangan yang telah kita buat di masa lalu. Misalkan, pada kondisi masa lalu, debitur ataupun nasabah ini pernah mengalami tingkat return on equity yang rendah ataupun minus, sehingga diproyeksikan maka di masa depan nilai tersebut pun akan mungkin terjadi, yaitu minus, sehingga bank sudah dapat lakukan persiapan terlebih dahulu untuk memitigasi risiko tersebut, seperti tindakan apa yang harus diambil, kemudian penempatan ataupun penetapan suku bunganya seperti apa, kemudian juga dapat meminimalisir dengan memberikan jaminan yang seperti apa, sehingga nantinya ketika risiko tersebut terjadi, bank sudah dapat mengakomodir risiko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.